Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Hantrini Patoo, kelas C Teologi. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Lukas 12 ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-48. Firman Tuhan, kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah yang mengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin. Tema kita pada saat ini yaitu tetap setia dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang harus diakui bahwa menjadi orang setia tidaklah mudah. Mengapa? Karena membutuhkan banyak waktu, materi, tenaga, dan hal lain yang membuat kita mampu bertahan sebagai orang disebut setia. Dalam menanti ataupun melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita, seperti kita sebagai mahasiswa, bagaimana cara kita untuk setia dalam tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, kita sebagai orang tua, bagaimana cara kita untuk mempertanggungjawabkan tugas kita sebagai orang tua. Bagaimanakah membedakan hamba yang setia dan hamba yang tidak setia dan jahat? Di sini jelas sekali dalam pembacaan kita dalam ayat 42 sampai 46. Nah, hamba yang setia bukan hanya saat dilihat tuannya baru ia berperilaku baik, tetapi juga pada waktu sang tuan tidak melihat. Nah, dalam konteks ini, kebaikan atau kejahatan si hamba dihubungkan dengan sikapnya terhadap sesama hambanya. Nah, kebaikan seorang hamba dinilai bukan semata terhadap aktivitas pekerjaannya, tetapi juga terhadap relasi dengan sesama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih Tuhan, melalui perikop ini kita belajar bahwa seorang murid Tuhan yang menyadari bahwa pemilik hidupnya adalah Tuhan saja. Nah, maka ia akan mengembangkan mental hamba yang setia juga dalam hal apapun. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada saat ini, saya teringat akan suatu cerita
yaitu 2 orang pemuda pergi merantau ke suatu daerah atau di tempat lain, dan pada waktu itu adalah bulan suci Ramadan atau bulan puasa bagi umat muslim. Nah, si A bernama Matius dan si B bernama Lukas. Pada suatu hari mereka mendapati sebuah kampung yang penduduknya mayoritas muslim. Nah, saat itu juga mereka sangat kelaparan karena mereka tidak membawa makanan atau minuman sedikit pun. Dan si Matius ini berkata kepada Lukas, "Lukas, alangkah baiknya nama kita diganti." Nah, Matius ini berkata demikian karena agar supaya penduduk di daerah situ memberi mereka makanan ataupun minuman. Nah, kemudian Matius ganti nama jadi Rahim. Ya, jadi Rahim. Tapi Lukas tetap Lukas. Lalu mereka masuk ke sebuah rumah yang besar. Orangnya sangat kaya. Segalanya ada di sana. Ada di rumah orang kaya tersebut. Kemudian tuan rumah bertanya kepada kedua pemuda ini. Nah, si Matius yang lebih dahulu ditanya oleh tuan rumah itu, "Siapa namanya, Nak?" Lalu Matius menjawab, "Nama saya Rahim, Pak." Ya. Kemudian tuan rumah itu bertanya kembali kepada Lukas, dan Lukas menjawab, "Nama saya Lukas, Pak." Nah, saat itu juga Lukas langsung disambut dengan minuman dan makanan dan dipersilakan untuk memakan makanan tersebut sepuasnya. Dan kalau Rahim disuruh menunggu beberapa jam lagi, karena si tuan rumah ini berpikir bahwa si Rahim ini adalah orang yang menganut agama muslim karena dengan namanya itu. Nah, kata si tuan rumah ini, "Rahim tunggu jam 6 baru makan, atau kita buka puasa bersama." Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Matius sangat tidak tekun sehingga ia tidak mendapat makanan siang, si Matius ini rela mengganti namanya hanya karena ingin mendapati sesuatu. Nah, sedangkan si Lukas ini dengan ketekunannya sehingga ia mendapati sambutan yang sangat baik oleh tuan rumah itu. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran yang dapat kita petik dalam kisah ini atau cerita ini yaitu, marilah kita bentuk kehidupan kita menjadi hamba Tuhan yang tetap setia dimanapun dan bagaimanapun keadaan dan situasi. Kita harus tetap tekun setia dalam kepada Tuhan dan terus melakukan kebaikan dan kebenaran di hadapan Tuhan. Karena kita adalah hamba-hamba Kristus yang diberi kesempatan dan tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan kita untuk selamanya. Amin firman Tuhan. Haleluya.